Kersnya itu bisa berdiri sendiri kayak gini, Mas Nasir, di depan saya dengan mengundang Bu Haijo. Itu yang saya panggil itu datang. Saya persis, saya tahu, saya ingat betul, saya tahu sampai sekarang, dan sangat jelas sekali dia itu nanteng dua kayak gini loh. Nanteng apa sih ya, koper ya. Akhirnya ya sudahlah, dengan sebuah pertimbangan saya betul-betul dalam hal ini mau menolong teman saya, seperti itu. Hanya itu toh, adalah. Tapi dalam perasaan tersebut banyak sekali hal-hal yang tidak sepaham dengan saya, yang notabene saya seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu dengan saya di channel Sisi Malam. Pada kesempatan kali ini sudah ada narasumber di samping saya yang bernama Pak Mustaqim. Beliau akan sedikit menceritakan sebuah kisah di mana beliau itu pernah menjadi joki pesugihan. Nah, adapun untuk kisah yang lebih lengkapnya, mari kita langsung dengarkan dari beliau. Selamat malam Pak Mustaqim. Ya, selamat malam Mas Naseh dari channel Sisi Malam. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Mustaqim? Alhamdulillah baik-baik saja. Untuk kegiatan sehari-harinya di rumah apa ini? Ya, saya menemani istri jualan sembako, paling seperti itu. Oke, langsung ke titik poinnya ya Pak Mustaqim. Bapak pernah menjadi joki, istilahnya joki pesugihan ya? Sudah lama banget sih. Oh, sudah lama banget. Nah, itu bisa diceritakan awal mulanya sampai menjadi apa namanya joki pesugihan gitu. Ya, insya Allah nanti saya sedikit ceritakan pengalaman pahit dalam hidup saya. Dari beberapa pengalaman pahit hidup saya, mungkin ini salah satu yang terburuk, tapi tidak apa-apa, nanti saya mencoba untuk cerita ke Mas Naseh yang sudah jauh-jauh bisa hadir atau rawuh ke tempat kami di sini. Sebelumnya juga kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Naseh dan teman-teman tim dari Sisi Malam, yang mana pada malam hari ini bersama-sama bisa silaturahim ke tempat saya di sini. Kemudian kaitannya dengan apa yang tadi ditanyakan kepada saya, kalau saya pernah menjadi joki pesugihan, sebelumnya saya mohon maaf Mas Naseh, saya akan klarifikasi sedikit, karena saya ingat betul pada waktu itu versi saya bukan mencari sebuah pesugihan, tapi berawal kita mau menyelesaikan sebuah masalah. Saya ingat betul dulu saya itu kedatangan tamu dari Kabupaten Pemalang, karena kebetulan kami juga dari Kabupaten Pemalang. Cuman sudah hampir 29 tahun saya berdomisili di Banyumas, karena status hubungan perkawinan. Bahkan alhamdulillah sekarang saya sudah punya anak 3,
di sini. Ceritanya waktu itu saya kedatangan teman dari Pemalang yang notabene yang masih ada hubungan saudara itu. Waktu itu dia mengalami kebangkrutan dalam usahanya sampai pada titik kolap lah. Itu dia itu sampai audit akhir tahun pada waktu itu sampai biasanya minus hampir ya 500 juta lah. 500 juta. Ah. Cuman asal muasalnya saya sendiri tidak tahu persis kenapa dia kok kemudian menyelesaikan sebuah masalah dengan jalan pintas dan seperti itu. Yang mana katanya dia dapat informasi dari seorang teman itu suruh silaturahim ke orang tua di wilayah Kabupaten Purbalingga. Alhasil dia terus silaturahim ke sana, ke daerah Purbalingga, dan ketemu sama orang yang dimaksudkan. Setelah ketemu, dia menyampaikan segala permasalahannya. Ya, setelah dia menyelesaikan permasalahannya, di dalam rangka bertujuan untuk menyelesaikan permasalahannya itu, dia disuruh melaksanakan sebuah ritual. Intinya seperti itu. Kemudian yang menjadi permasalahan besar di sini, setelah dia harus melaksanakan ritual seperti ini, itu dia ceritanya tidak berani gitu. Ya karena dia satu masih sangat muda, yang satu sore itu, yang kedua dia juga notabene-nya penakut gitu. Di dalam keadaan terpuruk seperti itu, tetap dia tidak berani melaksanakan ritual tersebut, sehingga dia memberanikan diri menyampaikan kepada orang tua tersebut, "Mbah, nyuwun agung papunten, niki umpamine yang melaksanakan ritual ini bukan saya." Loh, terus siapa? Kata mbahnya kan begitu. Ya misalnya saudara saya apa teman saya. Oh enggak masalah, seperti itu. Ternyata dia menyampaikan hal seperti itu kepada mbahnya itu, katanya enggak masalah, bisa saja. Nah setelah itu kemudian dia silaturahim ke tempat saya di Banyumas, menyampaikan dari awal kronologinya permasalahannya pribadi sampai datang ke Purbalingga, yang mana kemudian dia suruh melakukan ritual. Dia juga menyampaikan kepada saya betul-betul dia tidak berani. Loh, terus kenapa kamu tidak berani, saya tanya. Yaitu dia menceritakan ke saya, ritual itu dilaksanakan sendiri di rumah yang kosong, terus di situ nyuwun sewu nih Mas Aseh, itu cerita dia mengundang Buta Ijo gitu. Itu seperti itu. Ya, dia tidak berani, tapi kemudian dia menyampaikan ke mbahnya, katanya ritual ini bisa dilaksanakan sama saudara teman. Ya, terus ya ini yang saya terang-terangan saja, saya minta tolong jenengan, istilah seperti itu. Sebab saya sudah mencari, istilah itu sepertinya saya tidak menemukan orang yang tepat untuk membantu saya.
Itu awalnya seperti itu. Kalau saya minta tolong, ini jujur, saya secara pribadi juga sebenarnya bukan profesi saya lah seperti itu. Cuman terus terang saya melihat dia itu teman-teman baik, masih ada hubungan saudara, sehingga saya waktu itu memang istilah menyanggupi lah. Ya sudah, ya kita bersama-sama lah dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi sebuah lantaran untuk menyelesaikan permasalahan teman saya. Sehingga ketika saya waktu itu menyanggupi, selanjutnya kemudian saya diajak silaturahim langsung ke Purbalingga, ke mbahnya itu. Kita diantar ke sana, ketemu langsung sama sebenarnya masih muda, tapi karena memang masyhurnya itu mbah gitu. Saya ke sana, terus saya sudah ketemu, ya, dia menyampaikan ini Pak saudara saya mau melaksanakan ritual. Itu juga saya ditanya samanya apa betul-betul selain jenengan sudah siap ya. Ya, insya Allah Mas saya siap. Nah kemudian saya secara langsung dikasih tahu sama mbahnya di dalam pelaksanaan ritual tersebut. Nah di situ sebenarnya waktu itu saya juga jujur, begitu saya mendengar keterangan dari mbahnya itu, saya mau langsung membatalkan itu seperti itu. Tapi ya saya dilema, di sisi lain saya sudah menyanggupi itu loh, cuman kok kayak gini gitu ya. Jadi saya terus terang saja Mas Naseh, yang pertama saya muslim lah ya, tapi dalam perasaan tersebut banyak sekali hal-hal yang tidak sepaham dengan saya, yang notabene saya seorang muslim. Tapi ibarat kata saya sudah terlanjur menyanggupi seperti itu, sehingga waktu itu saya sudah akhirnya ya sudahlah, dengan sebuah pertimbangan saya betul-betul dalam hal ini mau menolong teman saya seperti itu. Hanya itu toh, adalah saya nekat karena itu sebuah dasar seperti itu, saya mau menolong lah ya, apapun akhirnya ya kita nanti tidak tahu kan seperti itu ya. Setelah saya menyatakan sama sanggup, nah itu di situ benar-benar kita dijelaskan dalam pelaksanaan ritual tersebut. Saya ingat betul kita menyediakan sesaji utawi sajin itu saja waktu itu hampir 2 juta lah. Yang paling mahal kalau tidak salah waktu itu saya harus menyediakan ayam yang warnanya hitam semua, tapi ada bumbu putihnya satu, diantaranya itu. Terusan ya secara umum lah kayak pelaksanaan ritual yang lain, ada kembang setaman ya, ada kembang setaman itu juga sebenarnya murah. Saya biasa menggunakan media tersebut juga ketika beli 5.000 atau 10.000 aja itu sebenarnya dapat banyak gitu loh. Cuman waktu itu saya beli bunga kembang setaman itu hampir 1 waring loh. Karena kamar yang mau saya tempatin itu diameter 2,5 meter persegi lah ya. Itu memang hamparannya itu dengan bunga setaman itu, sehingga itu butuh banyak lah gitu.
hamparnya itu dengan tua itu. Sampai waktu itu kan baunya tercium sampai ke rumah sebelah ya, tetangga itu baunya sampai tercium, bau semerbaknya bunga itu. Di antaranya itu, terus ya ada sate, ada buah-buahan ya, kayak ketika kita melaksanakan melahirkan lah, ada segala macam buah di setiap. Yang menjadi permasalahan besar di sini Mas Asep, itu kita waktu itu mencari ayam yang hitam, full hitam, itu hampir setengah bulanan saya mencari di daerah sini, Purbalingga, Banyumas, seluruh pasar-pasar tradisional, termasuk teman saya juga mencari di Kabupaten Pemalang, di pasar-pasar sana. Itu hampir setengah bulan nggak dapat. Tapi kemudian kita dapat informasi, saya ingat teman itu sangat itu, waktu saya dapat di Selong. Itu saja ternyata yang petani yang punya ayam itu sepertinya sudah tahu persis. Ayamnya itu segini, masih petik lah istilahnya. Itu ketika saya silaturahmi ke sana, terus saya menyampaikan kalau saya punya perlu membeli ayam tersebut. Itu dia cuma ngomong sekali, oh ya kalau barang itu 750 aja. Padahal waktu itu ayam itu ya paling-paling sekitar 25.000 lah istilahnya. Ayam yang sebesar ini. Nah, kemudian dalam hal ini kita juga sedikit paham kalau kita membeli syarat itu nggak boleh ditawar. Akhirnya oke saja. Terus setelah kita dapat, kita bisa mengkondisikan dari berbagai persyaratan atau sesuatu yang disebut, hari yang ditentukan kita silaturahim lagi, kita ke sowan ke mbahnya lagi, karena yang menentukan hari di sini kan mbahnya. Itu seperti itu ya. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan, poin-poin penting pada pertemuan malam hari ini ke Mas Naseh ya, saya akan mencoba untuk saya ceritakan semuanya saja tanpa ada yang saya tutupi lah. Kenapa tadi saya mengawali dengan Mas Naseh dengan sebuah ungkapan bahwa ini adalah pengalaman terpahit dalam hidup saya, karena waktu itu saya membunuh ayam itu ya dipegang kepalanya terus diledek kayak gitu. Ya memang harus seperti itu. Ya kita sudah terlanjur nyemplung apa ya itu. Ya sudah, ya semuanya seluruhnya saya ikuti. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Waktu itu seperti itu. Itu ayam hidup. Saya pegang kepalanya itu sampai mati. Terus dibakar. Satu, yang kedua, di dalam ritual tersebut, ketika saya membaca
mantra ya. Ini di sini mantra. Saya sudah lupa itu bahasanya apa, Sangsekerta apa Jawa. Tapi dulu saya hafal itu, padahal panjang banget. Hampir satu lembar itu saya dulu hafal. Sekarang sudah lupa, hilang. Saya sambil merokok ya. Iya malah nggak apa-apa. Saya membaca, ketika saya membaca mantra tersebut di dalam ritual fokus saya itu kan menandang Masya Allah, telanjang bulat. Ya memang tidak ada yang lihat lah ya di kamar, cuman kan aduh itu seperti itu. Ya sudah, kita ke sana menyampaikan ke Mbah Dukonya itu bahwa semuanya sudah kondisi. Oh iya, lupa. Itu belum yang paling berat. Persyaratan yang tadi itu belum yang paling berat. Itu yang paling berat lagi itu ada satu nih. Ya ini masa lalu lah ya, masa saya jangan salah paham ya. Yang saya ini kan sudah berlalu, sudah lama sekali. Ternyata ketika kita mau minta uang gaib yang kemudian medianya dengan mengundang buta hijau itu ternyata harus dengan tumbal. Itu seperti itu. Ya, terus gimana? Ya terus tumbalnya gimana? Ya tumbal di situ kok. Mungkin ini beda dengan yang lain, mungkin. Jadi tumbalnya bukan saya, bukan keluarga saya begitu. Tuh. Yang kedua, tumbalnya bukan dari orang yang berkepentingan. Ya terus ya apa Mbak? Ini istilahnya kita jual musuh ada seperti itu. Jual musuh gimana ya? Kalau kamu punya musuh itu bisa dijadikan tumbal. Seperti itu. Tapi bukan serta-merta kaitannya hal ini sembarang musuh kita bisa dijadikan tumbal, itu tidak seperti itu. Jadi musuh kita yang bisa dijadikan tumbal itu musuh yang orang yang pernah meniduri istri kita, itu seperti itu. Oh begitu, sehingga setelah saya diberi penjelasan itu ya kembali saya melanjutkan itu loh tadi. Kemudian saya kembali melanjutkan kesepakatan itu, di mana saya bilang sama orang tersebut, dia itu bisa mengkondisikan orang tersebut, gitu loh. Sudah sejauh itu. Oh kayak gitu, iya. Artinya apa? Artinya kepentingan saya pada waktu itu hampir tidak ada masalah gitu loh. Seluruh persyaratan itu bisa dikondisikan sampai masalah hal tersebut. Yang di dunia itu istilahnya itu CM itu, jual musuh. Cuman ya itu memang saya garis bawahi memang tidak serta-merta sembarang musuh bisa ditunda. Itu seperti itu. Dan anaknya waktu itu ada nih. Oh ya sudah, lah itu. Setelah semuanya kondisi, saya ke sana, walhasil kayaknya cuma nunggu 2 atau 3 hari lah. Saya agak lupa harinya waktu hari apa, tapi yang saya ingat itu di malam Kliwon itu. Saya ingat harinya hari apa, tapi
kita nunggu malam kliwon. Kalau nggak salah ya kita menunggu 2 atau 3 hari pas jatuh kliwon. Kemudian hari yang ditentukan kita siapkan semuanya, kita kondisikan semuanya, pelaksanaannya di Banyumas. Ya sudah, saya ingat waktu itu teman saya dari Pemalang satu nyamper saya, terus kemudian yang dari Purbalingga, Mbah Dukunya itu dikawal 1 orang menuju ke lokasi yang untuk melaksanakan ritual tersebut. Sampai ke tempat sekitar jam 8 malam. Nah, kemudian kita ngobrol, ya ngopi dan sebagainya, karena ternyata pelaksanaannya itu jam 12 malam. Jadi kita nunggu waktu aja. Ya, setengah jam 12 malam kita disuruh siap-siap, tapi memang sebelumnya sudah dikondisikan kamar itu. Jadi seluruh sesaji itu memang sudah diposisikan di dalam kamar tersebut. Sebelumnya seperti itu. Jadi setelah ditentukan nanti malam, kita dari sore lah ya, kita persiapkan semuanya di kamar tersebut. Itu seperti itu. Setelah kita ngobrol panjang lebar, intinya nunggu waktu jam setengah 12 kita suruh siap-siap ya. Jam 12 kurang seperempat saya suruh masuk kamar sama Mbah Dukunya itu. Terus yang teman saya satu yang dari Pemalang, terus pengawalnya Mbah Dukunya itu nunggu di ruang tamu 2 orang. Saya berdua masuk kamar. Ternyata di kamar tersebut Mbah Dukunya itu mengeluarkan sebuah pusaka. Itu mengeluarkan sebuah pusaka, itu keris ya. Kemudian dia membaca sebuah mantra, itu kerisnya itu bisa berdiri sendiri ya gini Mas Nasa. Di depan saya itu keris berdiri kayak gini, padahal apa caranya keramik itulah ya, itu berdiri sendiri. Ya bahasanya Mbah Dukunya itu semua membukakan lah, dia membukakan pas sekitar hampir ya seperempat jam lah, jam 12 persis Mbah itu keluar. Saya ditinggal sendiri di kamar itu. Ya sudah, saya di kamar sendirian, saya mulai membaca mantra tersebut, saya baca terus jam 12. Setengah jam kemudian, antara jam setengah 1 itu, kamar saya itu ada angin datang, tapi bukan angin sepoi-poi atau angin yang semilir, itu bukan masalah saya. Itu angin kayak ketika saya duduk di pinggir pantai itu malam hari itu, angin itu sampai korden itu sampai kayak gini. Ya saya sadar tuh memang kayak suara ombak gembur gitu bersama angin. Itu setelah ada kejadian itu bersamaan dengan itu yang saya panggil itu datang. Saya persis, saya tahu, saya ingat betul, saya tahu sampai sekarang. Jadi di rumah lokasi yang saya tempati untuk acara ritual tersebut, itu persis di rumah itu ada pohon jambu. Orang sini mengatakan itu jambu Sumatera. Itu sekitar tingginya itu ya hampir 6-7 meteran lah, besar jambu.
Nah itu ketika saya tahu, saya yakin lah ini yang saya panggil datang. Itu saya tidak bisa lihat istilahnya, lihat mukanya itu seperti tidak. Karena kakinya saja itu sudah sama tingginya dengan pohon samping tersebut. Dan sangat jelas sekali dia itu nanteng dua kayak gini loh. Nanteng apa sih ya? Koper ya. Padahal posisi saya waktu itu juga di kamar. Tapi saya kok bisa melihat persis itu loh. Saya bisa melihat persis. Ya, bukan mimpi, bukan apa. Tahu persis. Saya sedang membaca itu. Dengan rasa ya takut dan sebagainya. Tapi kan asal sudah nekat ya. Udah saya terus. Dia itu datang ke situ, dia itu mau masuk, gitu loh, mau masuk ke rumah tersebut, tapi tidak bisa gitu loh. Dia itu nggak bisa masuk. Yang akhirnya dia itu sampai muter itu loh, muter ke belakang, ke samping. Kayak istilah itu mencari pintu lah, ya. Mau masuk itu mana ke tempat masuk. Itu sampai 3 kali lah muter-muter. Setelah muter ada 3 kali itu kok bersama dengan angin yang tadi itu kan angin terus angin itu caranya angin itu hilang itu dia juga hilang gitu. Cuman pas hilangnya dia itu mau lap itu dalam waktu yang bersamaan kamarnya tempat itu ya perasaan saya kayak di Bandem itulah. Kebetulan kamar itu kan atapnya pakai seng ya. Sehingga gelondangnya itu ya. Perasaan saya seng di Bandem batu, tapi suaranya itu ya kalau saya yakin itu batu, mungkin batu itu bukan sebesar segini banget. Tapi perasaan itu batu itu mungkin ada sebuah kelapa itu. Gelarnya itulah saya. Itu Masya Allah. Itu kejadian yang terakhir itu seperti itu. Ya saya datang ke sini nggak bisa masuk, tapi terus kamar saya di Bandem itu 2, terus dia hilang. Setelah seperti itu ya kita saya waktu masing-masing meneruskan itulah saya. Tapi kemudian jam 1-an atau 1 kamar saya didorong dari luar, ternyata yang duduk pengawalnya mbahnya itu ngasih kode ke saya sudah selesai kayak gitu, keluar. Oh iya, saya hentikan, terus saya keluar. Saya duduk di ruang tamu, yaitu ternyata pengawalnya dan teman saya yang dari Malang itu mengalami hal yang persis seperti saya. Saya dari kamar, dia duduk di ruang tamu, tapi lebih heboh ibaratnya. Karena ruang tamu itu lebih lebar posisinya, itu sehingga ketika angin itu datang itu, ya sampai 2 orang itu saja sampai benar-benar istilahnya itu benar-benar takut sekali. Angin yang datang itu gede banget, kayak suara ombak dan sebagainya. Terus dia juga tahu persis
kalau yang saya panggil itu sudah datang dan membawa 2 koper itu, tapi tidak bisa masuk. Walhasil itu pekerjaan saya, ritual saya pada waktu itu ya dikatakan gagal. Saya itu ya gagal itu. Karena saya datang tapi nyatanya dia pergi lagi nggak bisa masuk. Setelah seperti itu ya sudah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin membantu dengan, tapi kalau kejadian seperti ini ya mau gimana lagi, ya sudahlah, besok kita sama-sama ke Mbah Dukun ya. Udah paginya kita ke sana jam 7 itu langsung, bahkan yang membuka tabir ini ya malah dari Mbah Dukun tersebut. Waduh, kok kamu gak bilang dari kemarin-kemarin rumah kamu itu katanya ada penjaganya gitu loh. Oh malah saya jadi kan betul ya. Iya. Saya tadinya nggak berpikir sama ke situ, cuman begitu Mbah Dukunnya bilang itu saya ingat betul tahun 2010 saya bikin rumah tersebut. Ya ini kados binikmah. Jujur saya diberkahi sama guru saya lah. Insya Allah masyhur min jumlati auliyaillah. Itu pojok papat rumah saya itu ditanami azimah. Tempat yang di tengahnya itu ya 5 panser kayak gitu. Jadi insya Allah ya Raja Jin, Raja Dembe itu sama insya Allah tidak bisa memberi madharat lah ke saya, ke keluarga saya. Kemudian saya berpikirnya seperti itu. Alhamdulillah sehingga saya gagal, tapi saya enggak kecewa saya malah. Berarti saya masih ditolong sama orang tua saya, masih ditolong sama guru-guru saya. Walaupun saya sudah ya 90% kan, kita sudah jatuh sampai 90%, tapi akhirnya kan, akhirnya saya sama diselamatkan. Mungkin ketika datang memberi uang betulan kemudian saya tergantungan, itu kan menjadi sebuah kekeliruan yang lebih besar barangkali kan seperti itu ya. Tapi nyatanya ketika itu sampai pengalaman saya cuma sampai di situ saja, tidak sampai ada transaksi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mustaqim atas kisahnya. Oke, gini, berarti proses ritual tersebut gagal ya? Gagal. Kemungkinan besar yang mempengaruhi kegagalan tersebut berarti karena rumah tersebut sebelumnya sudah ketika membangun rumah tersebut sudah ada ibaratnya zimat gitu ya. Kalau saya yakinnya seperti itu, kalau saya itu. Nah, itu kalau boleh tahu rumah yang digunakan untuk ritual tersebut itu rumahnya Bapak atau rumah yang berkepentingan? Itu kebetulan saya rumah sendiri sih. Oh, rumahnya Bapak? Iya, kita enggak di tempat yang lain. Nah, pas posisi saat itu Bapak sudah berkeluarga atau emang Sudah berkeluarga? Iya, saya sudah punya istri, sudah punya anak. Nah, itu untuk keluarga memang nggak ada yang melarang atau gimana? Ini jujur, saya waktu itu memang enggak terbuka, enggak terus terang sama istri saya. Satu itu, yang kedua, waktu pas malam pelaksanakan, istri saya sama anak saya itu saya titipkan ke orang tuanya. Saya cuma bilang ke istri kalau saya ada hajat nanti malam, supaya tidak diganggu, tolong jenengan sama anak itu di orang tua dulu. Ya istrinya nurut saja kayak gitu.
Harusnya saya nggak bilang tujuannya gini-gini enggak lah. Istrinya manut ya. Jadi waktu itu dari sore itu sudah pulang dulu sana ke orang tua. Nah terus masalah tadi persyaratan kan harus ada tumbal ya. Mm-mm. Istilahnya jual musuh ya. Ah, Nah itu musuhnya itu dari bapak selaku yang melakukan ritual atau dari eh, teman bapak itu yang mempunyai iya, hajat. kalau masalah tumbal yang ditumbalkan yang istilahnya jual musuh itu ya itu dari yang berkepentingan istilahnya Pak itu dari yang berhajat lah itu seperti itu, bukan dari yang melaksanakan ritual itu, tapi yang berkepentingan itu seperti itu. Berarti setelah melakukan ritual tersebut dan akhirnya gagal, itu apa namanya, berarti otomatis nggak jadi ada yang namanya tumbal ya? Enggak, iya betul, enggak. Nah ritual tersebut setelah jadian tersebut memang dilakukan cuman hanya itu tok atau terus berlanjut? Enggak cuma itu terus sekali. Berarti itu yang terakhir. Itu yang pertama, Dan terakhir ya dan yang maksudnya gitu. terakhir, iya. Tapi waktu itu sih dia ada sedikit kemauan untuk bilang ke saya, Mas, apa dibaleni bae bahasa begitu, apa dibaleni bae tapi jangan di rumahin jenengan ya. Tapi saya nggak mau, saya nggak mau. Tapi itu ya dia semas-semas itu saya yang nggak mau. Oke, jadi untuk teman-teman, itulah kisah dari Pak Mustaqim, di mana beliau itu berawal dari ada seorang teman yang mempunyai permasalahan ekonomi dan kemudian mencari solusi dengan cara mencari jalan pintas. Cuman ketika mencari jalan pintas tersebut, temannya itu nggak berani untuk melakukannya. Alhasil meminta bantuan kepada Pak Mustaqim sampai akhirnya ke titik poin yaitu beliau Pak Mustaqim melakukan ritual tersebut. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi, Pak Mustaqim melakukan ritual ini bukan semata-mata untuk dirinya sendiri ya. Jadi istilahnya untuk ya membantu lah gitu. Nah, untuk Pak Mustaqim ada pesan-pesan untuk pemirsa yang di rumah, ada apa enggak? Ya pesan saya terutama kepada diri saya, yang kedua mestinya kepada keluarga besar saya itu. Ya berharap juga pada seluruh teman-teman di luar sana yang kebetulan mungkin bisa mengikuti dari channel Sisi Malam hari ini ya, tolong pesan saya ketika saudara-saudara semuanya di dalam keadaan terpuruk, tersepit, masalah ekonomi, masalah apapun, sudah bagaimanapun keadaan panjenengan sedaya, tolonglah jangan sampai kemudian meminta tolong atau dengan jalan yang seperti itu. Pesan saya malah seperti itu. Biarlah ini bagian daripada pengalaman hidup saya. Sudah yang lain jangan sampai ada yang seperti itu. Harapan saya seperti itu. Nah, itulah pesan yang disampaikan oleh Pak Mustaqim. Jadi intinya gimana pun kondisi kita, seburuk apapun kondisi dan permasalahan kita, kalau jalannya salah ya jangan sampai dilakukan lah. Dan bagaimanapun niat kita untuk membantu seseorang, sebaik apapun niat kita,
kalau sedikit keliru bahkan sampai kejadian seperti Pak Mustaqim, lebih baik nggak usah dilakukan. Mungkin hanya sebatas ini perbincangan kita dengan Pak Mustaqim. Terima kasih Pak Mustaqim sudah Ya, berkenan menjadi sama-sama. narasumber. Dari saya dan Pak Mustaqim undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.